مرحبا أهلا النوادي. Yang kedua, ada juga ulama nama Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai ini baru belajar usia 40 tahun. Al-Imam Al-Kisai lahir pada tahun 119 Hijriah, wafat pada tahun 189 Hijriah. Lahir di kota Kufah di Irak, meninggal di kota Rai di Iran. Jadi beliau ini profesinya pengembala kambing. Walaupun riwayat ini menyebutkan bahwa beliau termotivasi belajar karena sebab ada seorang ibu memerintahkan anaknya pergi belajar. Imam Kisai waktu itu masih berprofesi sebagai pengembala kambing. Dia lewat di depan rumah orang tersebut, yaitu anak yang disuruh oleh ibunya untuk belajar. Kata sang ibu kepada anak, "Ya bunayya izhab ilal halaka litata'allam." Wahai anakku, pergi ke halaqah ilmiah, tempat belajar, untuk kau belajar. Hatta idza kabirta fala takun mithla hadza ra'i. Kebetulan Imam Kisai ada di depan situ. Kata sang ibu, "Wahai anak, belajar. Kalau kau tidak mau belajar, nanti kalau sudah tua, kau jadi sama seperti pengembala kambing ini." Imam Kisai tidak tersinggung, tapi justru dia mengambil itu ucapan masuk ke dalam hatinya. Dia katakan, "Ana yudrabu bi al-masal fil jahl." Ternyata saya ini diumpamakan dari sisi kebodohan. Berarti saya harus belajar. Dia bawa seluruh kambingnya ke pasar, dijual itu kambing. Kemudian dia mulai menuntut ilmu. Salah satu muridnya namanya Imam Al-Farra mengatakan bahwa guru kami Imam Al-Kisai, beliau belajar ilmu nahu di usia sudah tua. Ada yang memperkirakan 40 tahun baru belajar ilmu nahu, baru belajar ilmu qiraah. Kemudian beliau mulai belajar riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ambil dari Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir dan juga Al-Imam Al-A'mash dan Ibnu Arqam wa jama'atun minal ulama. Kemudian ilmu bahasa beliau belajar kepada Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang tidak lain adalah guru dari Imam Sibawih yang merintis ilmu arud, ilmu puisi, prosa Arab. Kemudian beliau pergi ke Hijaz, ke pedalaman Hijaz untuk belajar bahasa Arab. Kemudian beliau pergi kepada Abi Layla dan juga Imam Hamzah untuk belajar ilmu qiraah. Beliau habiskan waktu belajar di usia yang senja, sempat frustasi karena hafal lupa. Wajar karena usia 40 tahun baru mulai belajar. Akhirnya beliau punya niatan, ini hafalan ya hafal lupa, ada niat sudah saya berhenti belajar. Beliau duduk di satu tempat dalam keadaan frustasi. Beliau lihat di depan ada dinding, di situ ada semut membawa makanan, semut-semut kecil. Dia lihat satu semut bawa itu beban makanan lebih besar daripada fisik dari semut tersebut. Sampai di atas jatuh lagi itu semut. Ketika semut ini jatuh, dia tidak menyerah. Dia naik lagi, jatuh lagi, berulang-ulang kali. Nah pada akhirnya semut itu dia berhasil sampai ke tempat tujuan. Imam Kisai mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Dia mengatakan semut saja dia tidak punya putus asa, dia punya tekad yang kuat, semangat yang kuat, dia bisa sampai ke tujuannya. Kenapa saya tidak bisa? Kalau semut saja bisa, maka saya juga pasti bisa. Baru dia kembali belajar, jadi imam besar. Kalau kita kenal qiraah, al-qiraatu sab'ah, 7 bacaan Al-Quran, salah satu imamnya Al-Imam Al-Kisai. Kalau kita mendengar seperti kitab karya Imam Al-Ambari tentang ikhtilaf di bidang nahu, jadi perbedaan pendapat itu bukan hanya dalam masalah fikih,
Tapi dari seluruh cabang ilmu agama Islam ada perbedaan pendapat, mulai dari teologi, tasawuf, sampai ilmu bahasa Arab. Nah, kalau kita kenal itu perbedaan antara al-madrasah Kufiyah dan al-madrasah Basriyah. Nah, imamnya al-madrasah al-Kufiyah itu adalah Imam Kisai. Ini sama seperti mazhab dalam fikih, mazhab Syafi'i. Cuma kalau di dalam ilmu bahasa Arab mereka namakan al-madrasah Kufiyah. Itu Kufiyah artinya Kufah, karena Imam Kisai di sana di Kufah. Al-madrasah Basriyah Imam Sibawi, karena Imam Sibawi tinggal di kota Basra. Jadi imam besar. Bahkan dikatakan beliau sebagai al-imam Syekhul Qiraah wal Arabiyah. Beliau seorang imam besar, guru besar dalam bidang qiraah dan juga dalam bidang gramatika bahasa Arab. Namanya al-Imam Al-Kisai. Usia 40 tahun baru belajar.